Selamat pagi. Ragam Indonesia lagi berkunjung di Bandung dan sekitaran wilayah Banten nih. Mau icip-icip masakan khas yang katanya favorit Sultan loh. Sambil intip-intip sisa-sisa peninggalan masa Kesultanan Banten. Aduh, jadi penasaran. Cus, berungkuts. Fams, di Serang Banten nih ada kuliner kambing. Ini dia, rabek. Dibuat dari daging kambing yang dipotong-potong seukuran dadu, berwarna coklat pekat dan rasanya agak pedas. Uniknya nih, kuliner rabek ini sama sekali nggak bau perengus khas kambing. Jadi, yang nggak doyan makan daging kambing, aman deh. Anggap aja lagi makan daging sapi. Wah, pada penasaran nggak sih kok bisa ya nggak berbau? Yuk kita intip cara masaknya. Sebelum dimasak, daging kambingnya dicuci dulu ya, sampai bersih. Kali ini daging yang dipakai adalah bagian paha. Sebenarnya sih bebas aja kok mau pakai daging kambing bagian mana. Malah kadang sebagian orang yang sama sekali nggak suka daging kambing mengganti sajian rabek ini dengan olahan daging sapi. Bumbu pelengkap untuk membuat rabek diperlukan antara lain bawang merah, bawang putih, cabai rawit hijau, kemiri yang sudah digoreng, dan kecap manis. Oke, potong-potong dulu daging kambingnya ya. Eits, jangan terlalu besar potongannya. Katanya sih biar cepet mateng nanti dagingnya. Lanjut fams, ulek semua bumbunya sampai halus ya. Panaskan minyak, langsung tumis deh bumbu halusnya. Jangan lupa diaduk-aduk terus ya fam, supaya nggak gosong. Tumis bumbunya agak lamaan dikit ya, supaya bumbunya matang. Nah, kalau udah berwarna agak kehitaman gini, potongan daging kambingnya bisa dimasukin semua deh. Aduk-aduk lagi ya, supaya tercampur merata dengan bumbunya. Tambahin cuka dan kecap ya. For your info nih, selain berbagai bumbu dan rempah, cuka juga bisa bikin daging kambingnya nggak berbau perengus tuh. Tenang, nggak bakal asem kok. Kan diimbangi sama kecap yang melimpah dan tentu aja bikin manis. Tutup wajan, biarkan bumbu dan kecapnya meresap dan dagingnya matang. Tunggu sekitar 40 menit. Wah, semua bumbunya udah meresap ke dalam daging tuh kayaknya. Legit! Sekilas, rupa rabek ini agak mirip dengan semur ya. Bedanya masak air atau santan. Rabek cukup dengan ditumis-tumis dan dibiarkan saja sampai lama-lama matang. Wah, gimana nih fams? Udah kebayang belum rasanya? Jadi ikutan lapar kan? Cus yuk, langsung santap. Pak, Ibu, dahar. Rabek biasanya dimasak saat lebaran atau Idul Adha pas daging lagi melimpah tuh. Konon katanya, menu rabek ini adalah menu kesukaan Sultan Maulana Hasanuddin saat naik haji ke kota suci Mekah. Selain itu, Sultan menyantap sajian berbahan dasar kambing di Rabik, kota pelabuhan yang pertama didatangi Sultan sesampainya di tanah Arab. Sesampainya kembali di Banten, Sultan meminta juru masak membuat sajian dari kambing yang serupa dan disebut rabek. For your info nih fams, wilayah Banten dulu merupakan salah satu wilayah kerajaan atau kesultanan yang cukup menonjol dan punya pengaruh dalam perkembangan Islam di tanah Jawa. Meski Kesultanan Banten sudah lama runtuh, sisa-sisa peninggalannya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Situs-situs peninggalan sejarah ini kini menjadi salah satu destinasi wisata sejarah dan religi loh di Banten. Salah satu bangunan terpenting di masa Kesultanan Banten dulu adalah Keraton Surosowan karena merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Banten sekaligus tempat tinggal Sultan dan keluarganya.
Keraton Surosowan diperkirakan dibangun antara tahun 1526 sampai dengan 1570 saat pemerintahan Sultan Banten yang pertama, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Bentuk keraton berubah saat pemerintahan Sultan Haji tahun 1672 sampai 1687. Dibangun dinding di bagian sisinya dengan tinggi mencapai 2 meter dan lebar 5 meter untuk meminimalisir serangan Belanda yang mulai mengincar kerajaan-kerajaan di wilayah pesisir barat Pulau Jawa. Meski kini nyaris rata dengan tanah, dinding dan beberapa bagian lainnya masih tersisa, seperti sebuah kolam yang konon disebut sebagai Balai Kambang Rara Danok, tempat beristirahat para putri sultan. Ada juga undakan tangga berbentuk setengah lingkaran, satu-satunya sisa bangunan yang terlihat masih agak utuh selain dinding dan kolam. Sisa bangunan lainnya hanya berupa reruntuhan tembok yang sudah tidak berbentuk. Jadi Surosowan itu hancur 2 kali. Pertama di fase perang saudara antara Sultan Haji dan Ageng Tirtayasa. Yang kedua hancur di periode Sultan Ishak. Kenapa ini hancur? Karena dari mulai tahun 1802 itu semua benda-benda Kesultanan Banten itu disita oleh VOC karena Banten hampir raja-raja di Nusantara, raja-raja dan sultan itu memiliki hutang ke VOC. Oh, jadi Belanda lah yang menghancurkan Keraton Surosowan ini. Geser sedikit nih fams, Benteng Spellwich terletak di Kampung Pamarican, Kota Serang. Konon benteng ini dibangun pada Kesultanan Banten oleh seorang arsitek asal Tionghoa. Fungsinya waktu itu sebagai benteng pertahanan dan menara pemantau yang langsung menghadap ke laut. Pemandangan dari atas benteng sih memang langsung mengarah ke Selat Sunda ya fams. Nah, kalau yang ini, situs keraton peninggalan Kesultanan Banten, Keraton Kaibon. Jadi akhir dari keruntuhan Surosowan ini dibangunlah Kaibon sebagai awalnya memang diperuntukkan untuk ibunda Ratu Asia, ibunda dari Sultan Safiuddin, Sultan terakhir secara genealogi. Itu disimpan di Kaibon, makanya namanya Kaibon Kaibuan untuk Ibu Suri. Pada akhirnya, setelah runtuhnya Surosowan, pemerintahan yang sudah di bawah kendali Belanda pun dipindahkan ke Kaibon. Keraton Kaibon hancur karena lama-kelamaan ditinggalkan oleh penduduknya, akibat dari gejolak di masyarakat saat pusat administrasi keresidenan dipindah ke wilayah Pendopo yang kini menjadi Kota Serang. Sedikit berbeda dengan Keraton Surosowan yang sudah hampir rata dengan tanah, Keraton Kaibon masih meninggalkan beberapa dinding dan tembok bangunan ya fams. Beberapa titik juga masih memperlihatkan bentuk ruangan walaupun bentuknya sudah nggak utuh lagi. Situs Keraton Kaibon ini lumayan ramai dikunjungi menjelang sore hari. Apalagi kalau cuaca lagi cerah dengan atap langit biru, cocok deh buat jadi spot selfie-selfie tuh. Halo, jadi kita lagi ada di Istana Keraton Kaibon. Nah, konon katanya di sini adalah ruangan utama Istana Kaibon. Nah, di sini juga bagus buat foto-foto. Cuman sayangnya di sini banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, nyoret-nyoret asal. Padahal ini seharusnya bagus dan dilestarikan. Jangan ditiru ya teman-teman. Iya. Sayangnya nih, coretan di dinding-dinding bangunan keraton banyak banget. Padahal seharusnya kan situs sejarah yang merupakan sisa peninggalan dan saksi bisu kejayaan Kerajaan Banten ini harus dijaga dengan baik ya fams. Dari Serang kita ke Pandeglang yuk. Ada sajian khas yang sayang kalau dilewatkan. Yuk kita buat kuliner Pais Buri khas Pandeglang. Pais artinya pepes, kalau buri artinya jeroan ayam. Pepes buri khas Pandeglang ini dibuat dari bahan nasi putih dan ati ampela ayam. Nah, nasi putihnya udah siap, yuk tinggal siapin bahan-bahan lainnya. Gampang kok. Bahan-bahan yang diperlukan selain nasi putih pastinya ampela dan ati ayam, bawang merah, bawang putih, tomat, daun salam, daun kemangi, cabai merah, cabai rawit, garam, dan pete.
Iris tipis bawang merah, bawang putih, dan ati juga ampela ayamnya. Selain menggunakan ati ayam, kadang masyarakat Pandeglang juga menggunakan jeroan ikan mas loh. Lanjut iris cabai rawit juga cabai merahnya, yang suka pedas boleh deh ditambah cabainya sesuai selera. Yang terakhir iris tomatnya. Terus panasin minyak goreng ya. Tumis dulu bawang merah dan bawang putih. Dioseng-oseng jangan sampai gosong ya. Lanjut masukin cabai rawit, cabai merah, dan tomat. Ati ampela giliran berikutnya. Aduk-aduk terus ya biar nggak nempel ke wajan. Yang terakhir masukin daun salam dan garam sesuai selera. Lanjut masukin deh nasi putihnya. Diaduk terus sampai semuanya tercampur merata. Proses masak di awal kayak bikin nasi goreng gitu ya, cuma tanpa kecap. Yang pasti nikmatnya sih nggak kalah kok sama nasi goreng. Terakhir masukkan pete dan daun kemangi biar wanginya semakin menggugah selera. Ahai! Sebelum diangkat cicipin dulu dong rasanya, udah pas belum tuh? Kalau udah pas dan mantap rasanya, tinggal angkat dan siap deh dibungkus. Dibungkusnya pakai daun pisang dong pastinya. Metode pembungkusan dengan daun pisang udah dikenal sejak zaman dulu ya fams. Di tanah Sunda, membungkus makanan dengan daun dilakukan di wilayah perkebunan untuk bekal makanan saat berkebun. Wih, lumayan banyak nih. Jadi nggak sabar kan? Eits, sabar dulu. Namanya pais atau pepes kan harus dikukus. Bersabar sekitar 20 menitan lagi deh. Nasinya dikukus dulu ya. Kalau udah 20 menit, daun pisang udah mulai layu, pais burih juga udah jadi deh. Sebenarnya sih waktu dioseng-oseng juga udah mateng ya, tapi proses pengukusan bikin aroma daun pisang dan daun kemangi bercampur jadi satu. Khas deh. Begitu dibuka daun pisangnya, aroma daun serta campuran bumbu, ati ayam, daun kemangi, dan pete semakin bikin lapar. Duh, ini sih dijamin ya, raos pisan. Ayo, yang lahap ya makannya. Meski bahan dan bumbunya sederhana, tapi rasanya nih fams, duh, juara. Sampai rebutan tuh pada. Hahaha. Biasa. Mantap. Habis makan yang berat, masih mau ngemil lagi? Gimana kalau ngemil brownies talas beneng? Yang khas, bukan browniesnya memang, tapi si talas benengnya ya fams. Habis makan yang berat, masih mau ngemil lagi? Gimana kalau ngemil brownies talas beneng? Yang khas, bukan browniesnya memang, tapi si talas benengnya ya fams. Tepung untuk membuat brownies berasal dari si talas beneng fams. Talas beneng adalah sejenis umbi-umbian yang tumbuh di desa Juhut, Pandeglang. Kenapa dinamakan beneng? Karena besar dan koneng alias besar dan berwarna kuning. Talas beneng asli dari kampung Juhut ini emang umbinya besar banget. Konon ada yang mencapai berat 50 kg. Nah, sekarang kita cek nih berapa beratnya. Widih, 28 kg fams. Seukuran berat anak-anak nih. Pantes aja sih bapak sampai ngos-ngosan ya gotongnya. Pantes aja ya kalau talas dari kampung Juhut ini dibilang besar dan koneng. Untuk mendapatkan ukuran berat 28 kg ini dibutuhkan waktu setidaknya 2 tahun loh untuk tumbuh. Kupas dulu kulitnya sampai terlihat daging talasnya yang berwarna kuning. Lanjut dicuci sambil disikat-sikat sampai bersih, soalnya banyak tanah yang menempel fams. Parut talasnya ya, manual aja kayak gini deh, nggak pakai mesin. Ayo Bu, semangat! Talas yang udah diparut terus dicuci lagi sampai bersih dan siap buat dijemur. Talas yang udah dijemur ini biasa disebut gaplek.
Kalau cuaca sedang panas terik, menjemur gaplek cuma butuh 2-3 hari. Tapi kalau lagi enggak sih bisa mencapai seminggu loh. Eits, jangan lama-lama juga kali jemurnya. Kalau kelamaan, warna gapleknya bakal jadi lebih gelap. Nah, gaplek yang sudah dikeringkan jadi menyusut gini deh. Siap digiling untuk dijadikan tepung. Tenang, ini nggak manual kok. Udah pakai mesin. Hehe. Masukkan gaplek kering sedikit demi sedikit ke mesinnya ya. Wah, jadi tepung halus tuh. Semua ditampung di karung kain putih ini ya, Fems. Sisanya yang kasar akan keluar dari lubang di bagian bawah mesin. Nah, udah jadi deh tepung talas benengnya. Tepung talas beneng ini biasa dijual dengan harga Rp16.000 per kilogramnya. Selain dikonsumsi untuk warga sekitar, juga dikirim ke luar kota tuh. Tahu dong kota yang terkenal sama bolu talasnya itu? Yes, Bogor. Tanggung nih, udah bikin tepung, kita langsung bikin brownies yuk. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain tepung talas beneng, telur, gula pasir, pewarna makanan, mentega cair, dan minyak goreng. Untuk toppingnya suka-suka deh, kali ini kita pakai coklat dan keju. Pertama-tama, kocok telur dan gula pasir terlebih dahulu sampai mengembang, sampai warna kuningnya agak memudar. Lanjut masuk bumbu pengembang dan kocok lagi sampai adonan mengembang dan adonan jadi berwarna putih. Tambahkan minyak goreng ke dalam adonan sambil dikocok terus. Minyak goreng membuat adonan kue menjadi lebih lembut, Fems. Soalnya tekstur tepung talas beneng tidak sehalus tepung terigu biasa tuh. Tambahkan mentega cair, kocok deh. Terakhir baru tambahkan tepung talas benengnya ya. Tepung talas beneng yang lebih bertekstur bikin adonan semakin padat. Adonan udah siap tuh, bagi dua dan beri pewarna makanan yang berbeda. Taruh adonan dalam loyang. Kukus brownies selama kurang lebih 30 menit. Kuenya udah matang, tinggal beri topping di atasnya. Mau pilih topping keju atau coklat? Sama enaknya kok. Tekstur brownies talas beneng ini memang agak bantat karena tepung talas yang memang tidak sehalus tepung terigu. But Fems, bukankah kue brownies emang bantat kan ya? Ya, sesuai sejarahnya lah ya, brownies itu kan bolu gagal, makanya agak bantat, tapi enak kan? Fems, main ke Ciwidey yuk, ada wisata glamping lakeside. Cocok buat rencana libur weekend nanti ya. Yang menjadi daya tarik utama dari glamping lakeside ini adalah pinisi restonya, berbentuk kapal pinisi yang tepat berada di atas bukit dekat dengan situ Patenggang. Pemandangannya indah banget, hamparan hijau perkebunan teh berpadu dengan luasnya situ Patenggang yang berair jernih, luar biasa. Tuh kan, banyak juga loh pengunjung yang datang untuk sekedar foto-foto dan spot yang menjadi favorit mereka adalah bagian haluan kapal pinisinya. Fems, bangunan restoran yang berbentuk kapal pinisi ini terbagi menjadi dua area, yaitu bagian dalam yang terdiri dari 2 lantai ruangan restoran dan bagian luar ruangan lantai 1 yang tepat berada di bagian dek bangunan yang berbentuk kapal. Di sini asik banget untuk menikmati hidangan sambil cuci mata melihat panorama alam. Puas menikmati keindahan situ Patenggang dari Pinisi Resto, kita bisa berkeliling situ Patenggang dengan menyewa perahu bertarif Rp25.000 untuk satu orang penumpang. Karena tujuannya adalah menikmati alam dari situ Patenggang, perahu akan berlayar pelan saja, santai banget deh. Jadi, kita bisa sepuasnya menikmati pemandangan dan udara segar ala pegunungan. Sebagai pilihan, bisa juga kok bermain sepeda bebek di situ Patenggang, apalagi buat mereka yang berpasangan. Romantis banget. Gimana? Asik kan nonton Ragam hari ini? Tenang, masih banyak yang keren lagi next episode setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi ya.
Jangan lupa, cintai Indonesia dengan segala keragamannya, cintai ragam Indonesia. Dadah!